Setelah kehilangan Alberto dan Stefano, mendatangkan Kang Theo dan juga pemain asing baru seorang center back, termasuk memanggil kembali sang pangeran Spanyol Del Pino, Persib Bandung mempersiapkan satu pemain asing lagi berposisi sebagai striker. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, saya yakin kalau yang udah nonton konten-konten saya dari sebelum-sebelumnya, kita udah pernah bahas kalau Coach Bojan Hodak ini akan membawa dua pemain asing. Dan salah satu pemain asingnya berposisi sebagai striker. Tapi dua pemain asing itu awalnya ketika saat 6 pemain asing sebelumnya, Kevin Ray Mendoza, Alberto, Stefano, Nick Kuiper, Ciro, dan David da Silva diputuskan akan bertahan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ada manuver-manuver di sisi itu, ada senggol-senggol dikit, ada tikung-tikung dikit, yang pada akhirnya Alberto dan Stefano harus hengkang. Yang otomatis, Coach Bojan Hodak pun harus memutar otak untuk menambah pemain-pemain yang memang ditinggalkan posisinya. Yang itu artinya kan sekarang jadinya nambah 3 pemain asing, bukan 2 lagi ya. Karena Kang Theo, pemain yang center back, dan juga ini nih, si striker ini nih yang kita tunggu. Nah, jadi banyak hal-hal yang pada akhirnya berubah di tengah jalan karena keadaan dan mau tidak mau itu tentunya. Nah, sebenarnya saya udah pernah spill sebelumnya saat Alberto belum hengkang, saat Stefano belum hengkang, kalau akan ada striker yang merapat ke Persib Bandung dan posisinya ya jelas sebagai seorang striker atau juga seorang second striker. Nah, ini sedikit memunculkan semacam asumsi dari kita kalau seorang striker ini nantinya akan berduet dengan seorang David da Silva atau justru akan menjadi pelapis David da Silva atau justru juga akan menjadi pengganti David da Silva. Nah, kita belum tahu ya secara skema di atas lapangan seperti apa. Cuman kalau bermain di Asia, otomatis menurut saya 8 pemain asing ini akan bermain semuanya. Kalau kita berbicara bermain di Asia. Dan jika benar, sekali lagi saya harus bilang jika benar dulu ya, karena ini masih rumor walaupun memang santer kedengarannya akan seperti benar. Persib membeli pemain asing baru berposisi sebagai striker, tapi kita anggap aja lah dulu sebagai rumor ya, karena takutnya ada hal-hal lain yang pada akhirnya merubah itu semua. Seperti awalnya Alberto, saya berstatement kalau Alberto itu kan akan bertahan. Kenapa? Karena melihat dari draft awal, Coach Bojan Hodak menyarankan ke manajemen untuk dipertahankan ke 6 pemain asing ini, termasuk juga Stefano. Tapi pada akhirnya Alberto dan Stefano malah hengkang. Nah, takutnya juga si pemain asing ini udah digembal-gembal akan jadi seorang striker. Pada akhirnya ada hal-hal lain, Coach Bojan merubah keputusannya untuk tidak ngambil striker. Bisa aja seperti itu. Nah, kembali, kalau skema di pemain Asia, saya yakin 8 pemain asing ini akan bermain. Dan jika benar striker, yang otomatis dia akan berduet dengan seorang David da Silva. Karena jika dilihat dari bagaimana game plan seorang Coach Bojan Hodak di tengah lapangan, di atas lapangan, Coach Bojan ini lebih ke 4-4-2 sebenarnya. Jadi, si satu pemain tengah yang agak didorong ke depan, atau si pemain depan yang agak didorong sedikit ke belakang yang menjadi seorang second striker. Lihat aja Stefano. Stefano itu sebenarnya posisi aslinya adalah seorang pemain tengah box to box sebenarnya. Cuman lebih agak didorong ke depan sedikit, yang lebih condong menjadi seorang second striker atau juga mungkin gelandang tengah attacking midfield yang lebih menyerang sedikit. Nah, kemungkinan juga pemain asing itu akan berposisi sebagai yang digantikan Stefano, karena kalau Del Pino sepertinya akan lebih ke box to box ya, di belakang gitu kan. Nah, kalau untuk skema di Liga, yang kita belum tahu. Yang otomatis kalau di Liga kan akan pakai 6 pemain asing, jadi akan ada 2 pemain asing yang dicadangkan. Apakah si pemain baru ini, apakah Kang Theo, atau siapa, kita belum tahu. Tapi pada intinya, Coach Bojan Hodak akan membawa 1 pemain asing lagi untuk sementara, informasinya berposisi sebagai striker. Dan juga untuk bobotoh yang bertanya apakah Persib mau memakai 8 pemain asing, saya rasa dari apa yang diperlihatkan Persib sekarang udah terjawab lah ya. Kalau Persib itu akan menggunakan 8 pemain asing, walaupun sebelumnya memang diisukan hanya ingin memakai 6. Tapi itu adalah statement dari manajemen, dari Wahaji Umu, karena buat apa katanya pakai 8 pemain asing kalau hanya 6
yang main. Tapi Haji Umu tidak berhenti berstatement di situ. Ada statement lanjutannya, yang dimana statement lanjutannya, tetapi kata Haji Umu juga, kita akan bicarakan lagi sama Coach Bojan Hodak. Kalau manajemen sih akan mengikuti apa keinginan pelatih. Dan ternyata keinginan Coach Bojan memaksimalkan 8 pemain asing, karena apalagi yang paling utama kita akan bermain di Asia, yang otomatis jika seandainya kita ingin berbicara lebih di Asia, ya kita juga harus memiliki pemain-pemain dengan skuad kedalaman yang lebih kuat gitu kan. Dan salah satunya ikhtiarnya adalah menggunakan 8 pemain asing. Mudah-mudahan aja lah, intinya apapun keputusannya, siapapun pemainnya, posisinya di posisi apapun, yang paling penting bagi kita sih Persib bisa bermain lebih baik dari musim kemarin. Apalagi bisa mempertahankan gelar juara, apalagi bisa seenggaknya mungkin berbicara lebih lah di Asia. Kalau untuk juara sih agak sedikit jauh lah ya di Asia, walaupun memang nggak ada yang tidak mungkin karena bola itu bulat, tapi mudah-mudahan aja sih Persib seenggaknya berbicara lebih dulu lah di Asia. Mudah-mudahan aja ya. Seperti itu dulu mungkin berita tentang pemain asing baru yang berposisi sebagai striker ya Bobotoh. Mudah-mudahan Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum.